Nah, di sini kita sudah insert sama view, kita lanjut ke delete aja ya. Di sini aku buat fungsinya dulu deh. Data pointer delete. Jangan delete, remove data pointer root. Kita misalnya kita bakal delete-nya itu berdasarkan ID-nya, integer ID. Nah, di sini kenapa kita buat data pointer remove sama kayak insert? Sama kayak insert ya. Insert kita buat return type-nya itu data pointer. Kenapa? Karena kalau misalnya kita remove sesuatu dari si node-nya, misalnya kita remove 5 nih, si 15 ini juga perlu tahu, si 5 ini sudah hilang, 4 perlu tahu, 6 juga perlu tahu, 15 juga perlu tahu, kalau 5 ini sudah hilang. Gitu ya. Jadi kita perlu kasih tahu, setiap kali kita ngetambahin sesuatu atau nge-remove sesuatu, kita harus kasih tahu root sebelumnya gitu. Jadi kita buat sama, pakai data pointer juga. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita remove, kita itu melakukan proses searching juga. Kenapa? Kita bakal cari yang ID-nya itu sama. Jadi kita bakal melakukan prosesnya yang sama ya. Kalau misalnya kita mau cari ID-nya 5, berarti kita ke kiri, ke kanan gitu. Kalau misalnya 7, kita ke kiri, ke kanan. Kalau 50, ke kanan, terus ke kiri. Gitu ya. Kita perlu mencari ID-nya dulu. Nah, kalau misalnya apa yang terjadi kalau misalnya kita masukin ID-nya masing-masing nih. Misalnya kita masukin ID-nya 69 misalnya gitu. Misalnya di sini 15, 23. Kemudian 69 kan lebih besar daripada 15. Dia ke kanan, dia bandingin sama 23, lebih besar dia ke kanan. 71 sama 69 lebih kecil 69 ya. Dia ke kiri. Di sini dia 69 lebih besar dari 50, dia ke kanan. Nah, ternyata di sini kanan ini 0. Kalau dia ketemunya 0, berarti dia nggak ketemu. Gitu ya. Jadi proses searchingnya kayak itu. Kalau 0 dia nggak ketemu, kalau sama ID-nya maka dia ketemu. Gitu aja. Kalau lebih kecil ke kiri, lebih besar ke kanan. Ya, lebih sama kayak insert. Jadi kita validasi dulu aja. If root sama dengan 0, jika rootnya 0, kita print aja not found. Ya boleh pakai push juga gak masalah. Return null. Return null boleh, return root juga gak masalah. Kenapa? Karena di sini dia null juga, sama aja. Jadi bebas. Tapi biasanya di sini kasihnya return null sih, karena gak ketemu apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya dia kosong, berarti gak ketemu. Udah kelar, kayak gitu aja. Gak usah mikir ribet-ribet. Oke. Nah, di sini kalau gak ketemu ID yang kita cari. Sekarang cari ID-nya. Proses cari ID-nya. Oke. Jadi sekarang kita mencari proses ID-nya nih. Kalau misalnya lebih kecil, dia ke kiri, lebih besar dia ke kanan. Oke ya, if root ke ID lebih kecil daripada ID, kita ke kanan. Else if root ke ID lebih besar daripada ID, ini kita ke kiri. Nah, kalau misalnya else, kalau dia gak lebih kecil atau lebih besar, berarti dia sama dong. Berarti ID yang kita cari sudah ketemu. Kayak, jadi kalau misalnya kita ke kiri ya udah berarti root ke kanan, root ke right sama dengan remove root ke right, ID. Kemudian kalau misalnya ke kiri root ke left sama dengan remove root ke left, ID. Kalau udah ketemu, nah di sini kita ada beberapa masalah nih kalau misalnya kita udah menghapus. Ada tiga hal. Hal pertama, kita kan pakai konsepnya itu binary tree. Yang ada konsepnya ada parent, child, sama leaf ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita delete contohnya, misalnya aku delete 15. Kalau misalnya aku delete 15, kita langsung free aja 15-nya, anak kiri sama anak kanannya hilang semua dong, iya gak sih? Jadi panah ini juga hilang, karena panah ini bagian dari si 15. Jadi kalau misalnya kita langsung remove 15-nya, tanpa mengganti dia, maka satu tree ini semuanya bakal hilang. Ya gak? Jadi kayak gitu kan ya? Jadi kita ada masalah nih. Pertama, kalau misalnya rootnya ini punya 2 children, berarti dia punya anak kiri dan anak kanan. Kemudian kalau misalnya dia juga punya satu anak atau dia itu leaf. Jadi kita ada 3 kondisi itu ya. Kondisi pertama, kondisi 1, dia punya 2
children. Kondisi kedua, dia punya satu children, entah yang kiri atau kanan. Kemudian kondisi ketiga, dia adalah leaf, dalam kurung nggak punya anak, atau mandul lah, mandul. Jadi tiga kondisi ini ya. Kalau misalnya dia leaf si 5, ya udah, kalau misalnya si 5, 3, 7, 21, 50. Mereka ini adalah lift. Kalau misalnya mereka lift ya udah langsung hapus saja. Karena mereka gak ada anak-anaknya kan ya. Jadi gak perlu kita pusingin siapa yang harus gantiin dia. Gantiin aja sama 0, gitu aja. Oke. Kalau misalnya kita mau delete yang punya satu anak, kayak contohnya itu 6, 23, sama 71, itu dia bakal digantiin oleh salah satu anaknya. Contohnya, kalau misalnya kita delete 71, misalnya aku delete 71, nah, 71 ketemu, delete dia bakal digantiin sama 50. Kayak gitu aja. Kalau misalnya dia punya satu anak, dia bakal digantiin sama anaknya. Oh, kayak diwarisin ya? Kayak dia apa? Kayak diwarisin ya? Iya, kayak diwarisin. Intinya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya nih, kalau misalnya kita mau delete 15, nah, ini gimana caranya nih? Kalau misalnya dia ada dua anak nih. Nah, itu ada yang namanya itu ada predecessor, ada yang namanya successor. Dosennya ada pernah jelasin ini nggak? Di forumnya ada sebutin nggak? Gak ada ya? Harusnya gak ada. Yaudah, kita sebut aja predecessor dan suksesor. Nah, predecessor ini itu adalah node di subtree kiri yang paling besar, dalam kurung paling kanan. Paling kanan. Kayak suksesor ini adalah berada di subtree, dia itu adalah node di subtree kanan yang paling kecil, dalam kurung paling kiri. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat 15, subtree kirinya tuh yang ini. Ini subtree kanannya. Nah, predecessor dari si 15 itu adalah 7. Suksesor dari 15 itu adalah 21. Kayak, kalau misalnya kita gantiin, misalnya nanti 7 hilang. Di sini aku ganti 15, ganti dengan 7. Di sini nggak bakal ada kerusakan struktur dari BST-nya. Yang semuanya yang di kiri 7 ini tetap lebih kecil daripada 7, yang semuanya yang di kanan 7 bakal lebih besar daripada 7. Iya kan ya? Masuk akal? Kalau misalnya di sini kita ganti 21 kita hilangin, di sini saya ganti dengan 21, yang di kiri dari si 21 itu semuanya lebih kecil dari 21 semua kan ya? Kemudian dari kanannya 21 itu semua lebih besar daripada 21. Ya kan? Jadi kita mencari predecessor dan suksesor, ini adalah kita mencari node yang tepat untuk menggantikan si parent-nya supaya tidak ada kerusakan pada struktur BST-nya. Buatnya codingannya itu biar dia bisa validasi. Pertama kita validasiin dulu, dia ini punya anak kiri atau anak kanan nggak? Salah satunya punya dulu nggak? Gitu. Codingannya aku buat yang lebih pendek aja biar teman-teman nggak pusing lah kalau misalnya teman-teman worst case-nya hafalin codingan yang panjang. Jadi saya if ini sini aku buat variabel penampung dulu deh. Data pointer temp sama dengan 0. Temp ini buat nampung. Kalau misalnya dia punya anak, aku ambil anaknya yang kiri atau anak yang kanan gitu. Kayak. Jadi if root ke left sama dengan 0, maka temp sama dengan root ke right. Else if root ke right sama dengan 0, maka kita temp sama dengan root ke left. Ya, jadi kalau misalnya anak kirinya kosong, kita ambil aja anak kanannya. Karena bisa aja anak kanannya nggak kosong. Kalau misalnya anak kanannya yang kosong, bisa aja anak kirinya nggak kosong kan ya? Nah, kenapa aku bilangnya bisa aja? Di sini if yang ini juga bisa pakai buat validasi kalau misalnya dia itu leaf, dia itu nggak punya anak sama sekali.
kita ambil aja, kalau misalnya root dia gak punya anak, berarti root correct-nya juga nul dong. Nanti dia bakal diganti dengan nul. Intinya seperti itu. Di sini aku completein codingannya dulu. Free root return temp. Di sini juga sama, free root return temp. Nah, tadi kan Michael atau Michael namanya sih, aku lupa cara baca Michael gimana. Pokoknya intinya di line 99 boleh gak kita langsung rekursif aja kayak gini? Aku kan jawabnya gak boleh nih. Kenapa? Kalau misalnya si 3-nya dihapus, misalnya contohnya aku hapus 3, 4 ini dia gak bakal tahu 3-nya dihapus. Berarti 3-nya di sini sudah hilang, tapi di 4-nya itu dia masih ada pointer nunjuk ke 3. Nanti dia bakal ngedangling pointer, jadi datanya bakal nyangkut, yang bikin error di program. Kayak itu kan ya. Nah, di sini kalau misalnya kita remove 3, di sini kita remove 3, maka di sini dia bakal di return ya di sini ya. Kalau misalnya kita lihat dia return time-nya nih, penggantinya siapa. Nah, 3 ini kan si leaf nih, 3 kan leaf. Dia cek nih, root left-nya 0 gak? Anak kiri 3 0. Ya udah dia tetap bakal masuk ke dalam sini. Kemudian temp sama dengan root ke right-nya juga 0. Jadi kita free root-nya, kita hapus si 3, kemudian kita return temp, yaitu 0. Berarti 0-nya bakal dibalikin ke anak kirinya 4. Ya udah anak kirinya 4 bakal hilang juga. Gitu ya. Jadi kondisi ini itu bisa dipakai, untuk kondisi 3 dan 2. Ya. Nah, contohnya kalau misalnya kita delete-nya beda nih. Misalnya aku delete-nya, misalnya di sini aku delete-nya 71 ya, 71. Dulu, root ke left-nya 0 gak? Enggak. Root ke left-nya ada anaknya. Ya udah, dia masuk ke else if. Root ke kanannya kosong nggak? Kosong. Kanannya kosong kan ya? Ya udah, kita ambil bagian kirinya, kita ambil 50. Kita ambil 50-nya. 71-nya kita hapus. 71-nya kita hapus. Kemudian kita return time-nya. 50 ini bakal kembali ke si anak kanannya 23. Ya, nih simulasinya kayak gini. Nah, ini kan dia cari dulu nih. 71, ketemu. Nah, dia langsung gantiin aja. Kalau misalnya dia gak masuk ke kedua kondisi ini, kalau root left-nya gak 0 dan root right-nya gak 0, berarti dia pastinya punya dua anak dong, 2 children. Kalau gak masuk if, berarti dia punya 2 anak. Fix. Kayak. Nah, kalau misalnya dia punya 2 anak, berarti yang perlu kita lakukan, kita perlu cari suksesornya. Suksesornya perlu kita cari di antara di subtree kirinya atau di subtree kanannya. Nah, di sini boleh teman-teman langsung langsung loopingin aja atau bikin function juga gak masalah. Di sini aku bikin function aja biar kelihatan jelas. Jadi sini aku bikin aja data pointer find successor. Di sini data butuh rootnya. Karena kita perlu tahu, bisa aja dia itu delete-nya 4. Bisa aja dia delete-nya 4 atau 6 nih. Atau 23. Karena mereka masing-masing punya 2 children. 4 yang 6 ini 4 sama 7, 4 ini punya childrennya 3 sama 5, 23 ini punya children 21 sama 50. Jadi kita perlu kasih tahu juga posisi dia itu sekarang di mana gitu loh. Oke. Di sini data pointer find underscore predecessor. Data pointer root. Nah, di sini aku buat aja variabel penampungnya data pointer ker sama dengan root ke right. Ingat ya, suksesor adalah node paling kecil di subtree kanan. Predecessor adalah yang sini aja deh, node paling besar di subtree kiri. Oke, jadi kalau misalnya suksesor, kita ke kanan sekali, kemudian ke kiri aja terus. Oke ya, kalau misalnya predecessor, kita ke kiri sekali, terus ke kanan aja terus. Gitu ya, sampai dia itu sebelum data nulnya. Gitu. While ker
left tidak sama dengan null, cur sama dengan cur ke left, return cur. Kalau predecessor kita ganti aja, kita putar balik, data pointer cur sama dengan root ke left, while cur ke right tidak sama dengan null, cur sama dengan cur ke right, return cur. Oke, sip. Nah, di sini kenapa aku pakai cur ke right atau cur ke left tidak sama dengan null? Kenapa nggak pakainya cur-nya tidak sama dengan null aja? Nah, kalau cur-nya tidak sama dengan null, kalau misalnya nanti kita looping, dia bakal, misalnya kita ambil predecessor deh, ke kiri, cur-nya masih nggak null, ya udah, kan kita ke kiri dulu sekali ya, terus kita ke kanan sekali, cur-nya tidak sama dengan null, ya udah, tujuhnya ke kanan lagi, oh di sini ketemu null, ya udah dia baru stop, kita bakal nge-returnnya null, padahal kita mau nge-returnnya 7, berarti kita harus stopnya di sini, gitu ya. Jadi di sini kita balikin aja, cur ke right sama dengan, tidak sama dengan null, sama cur ke left-nya tidak sama dengan null. Kayak gitu aja. Kita intinya kita mau berhentinya kalau nggak di sini atau di sini aja. Kita nggak mau berhenti di bagian nullnya. Di sini ada null, kita nggak mau berhenti di sini. Kita berhenti di sini, satu posisi sebelum nullnya. Karena nggak ada yang pusing, kita lanjut aja. Berarti sekarang kita isi temnya dengan pengganti dari si root. Tem sama dengan find, misalnya aku pakai find predecessor aja deh, si root. Sekarang kita sudah ada penggantinya. Kita sudah punya penggantinya. Misalnya nih, kita delete 15 ya. Penggantinya 7. Nah, sekarang si 7-nya ini tinggal pindahin aja kan ya. 7 ini kita pindahin ke sini. Ini jadi 7. Kemudian 7 yang ini kita hapus. Jadi kan kita nggak pakai lagi. Karena kita nggak mau ada data yang double di dalam BST kita. Ya kan ya? Jadi kayak gitu aja. Jadi sini 7-nya sudah ketemu. Sudah dapat predecessornya. 15 diganti dengan 7. Kemudian 7 ini kita hapus. Prosesnya kayak gitu. Oke, pindahkan predecessor atau suksesor ke root yang punya dua children. Maka kita root ke age sama dengan age, root ke id sama dengan id. Ini temp ke id, temp ke age sama temp ke id. Sama root strcpy, root ke name sama dengan temp ke name. Nah, untuk anak kiri sama anak kanannya nggak perlu kita copy. Kenapa? Anak kiri sama anak kanannya dari si 7 ini kan kosong. Kalau misalnya kita pindahin ke 15, ya udah kiri sama kanannya kosong, hilang juga ini. Ini hilang, ini hilang. Jadi kita nggak mau kayak itu. Jadi anak kiri dan anak kanannya nggak usah kita pindahin. Kemudian kita root ke left sama dengan remove, root ke left, posisinya root ke left, kemudian temp ke id. Kita pindahkan, kita hapus predecessor atau suksesornya. Nah, di sini sebenarnya kalau kita pakai root doang nggak masalah, cuman karena kita tahu kalau misalnya predecessor fixnya itu bakal berada di kiri, biar mempercepat prosesnya kita langsung kasih dia ke kiri aja. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya boleh root doang, cuman karena kita tahu predecessor di kiri atau suksesor di kanan. Ini aku bikin juga ya suksesornya. Ini ke right, di sini juga ganti ke right. Yang ini yang di bawah untuk suksesor. Jadi kalau misalnya suksesor, dia ke kanan sekali, terus nanti dia ke kiri terus. Kalau predecessor, dia ke kiri sekali, terus ke kanan terus aja. Jadi ini hanya untuk mempersingkat prosesnya aja. Jadi sebenarnya kalau pakai root doang, itu nggak masalah. Oke ya, kemudian di terakhir jangan lupa return root. Karena setiap kita nge-delete sesuatu, dia bakal nge-update parent rootnya. Update parent rootnya, sampai dia ke root yang paling awal. Oke ya, kurang lebih kayak gitu. Kita mana tahu kita tes dulu aja deh ya, biar mana tahu pertanyaannya baru ada. Nah di sini aku print f-nya, aku ambil dulu id yang mau dihapus,
Habis dapat ID-nya, kita root sama dengan remove root ke ID. Nah, kenapa di sini aku perlu pakai root sama dengan? Ingat, kita simpan datanya itu di lokal. Kedua, di sini kita bisa aja nge-delete root node-nya. Misalnya aku mau delete 15. Kalau misalnya kita nggak nge-return sesuatu ke root-nya, dan 15-nya ini kita hapus, misalnya kita buatnya kayak gini aja, kita hapusnya 15, nanti dia nggak bakal tahu. Variabel lokal ini nggak bakal tahu ternyata dia itu sudah dihapus. Jadi nanti bakal muncullah dangling pointer, masalah, error, dan bakal nge-crash programnya. Jadi kita buat kayak gini aja. Oke ya. Terus di sini ya udah langsung kayak gitu aja. Oke. Nah, kita coba pakai base-nya kayak ini kayaknya kebanyakan deh. Ya udah aku insert 467 15 21 23 50. Insert insert aduh salah. Insert aja sesuai dengan itunya ya. Aku insert aja sesuai dengan BST yang ini. Tapi 467 15 21 23 50 doang. Insert 15 namanya A, umurnya aku buat sama aja kali ya. Kemudian aku insert juga si 23 B, umurnya 21, insert 6 C 23, insert kemudian 21, insert 21 D, umurnya 23 juga deh, bebas. Insert lagi, ID-nya 50, namanya F, umurnya 23, insert. Kalau insert di sini ID-nya 4, namanya G, umurnya 23, insert lagi, ID-nya itu 7, namanya H, umurnya 23. Di sini kita sudah ngelihat ID-nya 467 467 15 21 23 sama 50 ya. 21 23 50 ya. Nah, coba kita misalnya harusnya di delete ya, bukan update, salah tulis. Misalnya aku delete-nya 15. Nah, 467 21 23 50. Jadi dia sudah lancar ya untuk delete-nya yang cuma yang ada 2 children. Coba aku sini remove 15. Nah, di sini dia pakai successor. Ya udah. Berarti sekarang yang punya satu anak tuh cuma si 23 ya. Coba kita remove 23. Remove 23. Kalau misalnya aku view 23 sudah hilang ya. 4 6 7 21 23. Di sini aku bisa remove 23. Oke. Bentar ya. Kalau misalnya aku remove-nya si 4, si 7 aja deh. 7 dia leave ya. 50 juga bisa sih, gak masalah. 7. Aku view. Nah, 7 nya sudah hilang ya. Jadi ada 4, 6, 21 sama 50. Jadi kalau misalnya aku delete 7. Ya udah, kayak gitu paling. Ini aku remove 3 sama 5 juga deh. Biar kelihatan tree-nya sekarang jadi apa. Nah, tree-nya kurang lebih kayak gini. Pas di print hasilnya kayak ini. 4, 6, 21 sama 50. Michelle is requesting control. Lu mau ngapain? Kayak kurang lebih kayak gitu. BST buat delete-nya kurang lebih kayak gitu. Oke? Ada yang pusing dulu? Kok itu di printernya mending dikasih backslash M kok biar lebih gampang nyarinya. Di mana? Di print mana? Itu yang view itu loh, dikasih backslash N biar kelihatan ID-nya itu berapa gitu. Oh, Saya oke. Bentar. Em, oke, makasih kok. aku insert.
Ya udah, aku insertnya 21 64 50 aja. Insert 21 A 1, insert 50 B 1, insert 6 C 1, insert 4 D 1. Nah, di sini ID-nya 462150 ya. Kalau misalnya kita coba delete-nya yang dua child, yaitu si 21, apakah dia jalan lancar juga? Aku delete 21, aku view lancar ya. Jadinya 4, 6, sama 50. Jadi kalau misalnya aku remove-nya si 21, jadi kayak gini ya. Oke, kalau misalnya aku remove-nya si 6, yang punya satu anak, ya 4 sama 50. Remove-nya si 6. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya aku remove si 4, nah ini jadi 50. Aku remove si 4. Nah, ini lancar ya. Berarti proses buat delete untuk yang 2 children, yang 1 children sama yang nggak ada children itu sudah lancar semua, nggak ada masalah.